Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita telah mendengarkan Dr. Junaidi berbicara tentang penata laksanaan stroke iskemik pada fase akut. Saya diberi tugas untuk berbicara tentang upaya pencegahan stroke iskemik. Apakah yang kita kerjakan saat ini sudah memadai atau masih banyak yang harus kita kerjakan untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik? Di bagian awal saya akan menyampaikan kenapa kita harus melakukan upaya pencegahan yang benar dan baik. Kemudian di bagian tengah saya akan menyampaikan beberapa penelitian tentang upaya-upaya pencegahan, dan di bagian akhir presentasi saya akan saya sampaikan guideline tentang upaya preventif untuk stroke iskemik. Kita semua paham bahwa sampai saat ini stroke ini masih jadi masalah kesehatan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Prevalensinya bervariasi. Kalau kita lihat negara kita ini cukup tinggi prevalensinya, warnanya masih biru muda, artinya sekitar 170 sampai 339 per 100.000 penduduk yang mengalami stroke iskemik di tahun 2013. Demikian juga kematiannya. Angka kematian di kita cukup tinggi, malah warnanya sudah lebih merah muda atau merah jambu muda. Artinya di Indonesia angka kematian akibat stroke iskemik itu cukup tinggi, antara 100 sampai 124 sampai 149 per 100.000 penderita. Artinya masih merupakan masalah yang cukup besar bagi kita di Indonesia. Kalau kita lihat data ini adalah data dari riset kesehatan dasar tahun 2013 dan 2018, menunjukkan di semua provinsi jumlah penderita stroke itu meningkat. Artinya apa? Artinya kita gagal mencegah stroke. Sebenarnya stroke itu bukan suatu penyakit yang ujuk-ujuk datang. Stroke adalah perjalanan panjang dari banyak penyakit yang sebelumnya yang kita sebut dengan faktor risiko. Jadi stroke ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang sangat dapat dicegah. Sebagian besar stroke, apalagi stroke iskemik, dapat dicegah kalau kita lakukan pencegahan tadi dengan baik dan benar. Kalau lihat data ini, kita harus jujur mengakui kita harus memperbaiki diri kita sebagai dokter di Indonesia untuk melakukan upaya preventif terhadap stroke agar angka ini tidak meningkat lagi. Saya khawatir kalau ada nanti survei tahun 2023, angkanya di atas lagi, nggak cukup di atas PowerPoint ini nanti angkanya. Ini satu lagi data yang mewajibkan atau mengharuskan kita melakukan preventif yang baik. Kenapa harus preventif yang baik? Karena sampai saat ini pengobatan yang paling baik, yang paling efektif untuk stroke adalah upaya preventif. Tadi yang disampaikan Dr. Ahmad Junaidi, itu adalah upaya yang satu-satunya pilihan untuk stroke iskemik pada fase akut. Kendalanya apa? Kendalanya persentase pasien stroke iskemik fase akut yang dapat menerima terapi trombolisis atau dengan trombektomi mekanikal sekarang sangat kecil dibandingkan seluruh penderita stroke. Akibatnya, secara dampaknya untuk kesehatan masyarakat sangat kecil. Kita melihat di sini stroke adalah, data dunia menunjukkan stroke itu bukan penyebab kematian nomor 1 memang. Masih di bawah cancer, masih di bawah penyakit jantung koroner yang nanti akan Dr. Anggi ahlinya. Tetapi dia adalah penyebab cacat nomor 1. Kita lihat di sini hanya 40% dari penderita stroke itu yang bisa akan independen kembali ke kondisi sebelum dia menderita stroke. Kadang-kadang kecacatan ini menimbulkan dampak yang sangat besar, bahkan bisa kadang-kadang menimbulkan dampak yang lebih berat bagi kematian. Kapan kita harus melakukan pencegahan? Secepatnya. Publikasi oleh Henki tahun 2014 di Lancet Neurology menunjukkan bahwa dalam 6 jam pertama dari serangan stroke, 1% penderita stroke sudah mengalami recurrency. Jadi kita harus berpikir tentang recurrency itu sejak saat pertama kita menangani pasien stroke. Pada saat menangani fase akutnya, di saat yang sama kita juga harus melakukan upaya preventif. Karena jangan berpikir bahwa preventif itu masih lama. Data menunjukkan bahwa 6 jam pertama, 12 jam pertama, 2 hari pertama, sampai 2 minggu pertama, malah 10% akan mengalami recurrency. Data jangka panjangnya juga menunjukkan angka recurrency yang sangat tinggi. 10 tahun, hampir 40% pasien stroke itu akan mengalami serangan ulangan. Jadi upaya preventif ini sangat-sangat penting kita lakukan. Ini data yang ironis, kembali menunjukkan data riset kesehatan dasar tadi. Kita menunjukkan bahwa stroke sampai saat ini pengobatannya belum maksimal. Yang kita harapkan adalah upaya pencegahan agar orang tidak terkena stroke kembali. Dan sudah kita lihat
betul, data menunjukkan bahwa recurrency itu bisa terjadi segera, tidak perlu tunggu tahunan. Hitungan jam, hari, minggu sudah terjadi serangan ulangan. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Kita lihat orang yang sudah kena stroke, yang mau kontrol teratur hanya 40%, tidak sampai, hanya 39,4%. Artinya ada 60% pasien pasca stroke yang sangat rentan untuk mengalami serangan stroke ulangan. Dan inilah tidak heran kalau ini tidak segera kita perbaiki, angka prevalensi stroke di Indonesia akan meningkat sangat tajam nantinya. Pertanyaannya, apakah kita sudah bercukup berbuat untuk bangsa ini? Untuk bangsa Indonesia ini, apa kita sudah cukup melakukan upaya-upaya preventif agar pasien-pasien stroke di Indonesia tidak terkena stroke ulangan atau orang yang berisiko stroke tidak mengalami serangan stroke? Saya akan mengulangi sepintas tadi penyebab dari stroke iskemik. Kita lihat stroke iskemik itu penyebabnya beragam. Kira-kira 25% itu akibat aterosklerosis arteri besar, 25% akibat penyakit pembuluh darah kecil, 25% tidak dapat kita tentukan penyebabnya. Yang berasal dari jantung sekitar 20%, dan masih ada 5% yang sampai saat ini belum bisa kita tentukan apa penyebab stroke iskemiknya. Ini untuk yang dari jantung. Kalau dari jantung, untuk emboli itu macam-macam sumbernya. Bisa berasal dari jantung, bisa dari aterogen, atau emboli paradoks. Jadi ini juga membutuhkan perhatian khusus pada kita karena tingginya resiko seorang penderita gangguan jantung atau yang mengalami emboli untuk mengalami serangan recurrent. Ini saya sampaikan sekilas tentang risiko. Faktor risiko stroke yang kita ketahui secara tradisional, hipertensi, diabetes, dislipidemi, penyakit jantung, merokok, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya faktor risiko tadi sangat banyak. Kalau kita lihat di sini banyak sekali. Mulai dari usia lanjut, yang ras, kemudian jenis kelamin, ada plak, sampai gangguan metabolik. Jadi kita lihat faktor risiko itu sangat banyak, sehingga memang ini adalah kerja besar buat kita untuk mengontrol semua faktor risiko ini agar penderita yang punya faktor risiko tidak terkena serangan stroke dan yang sudah pernah kena stroke tidak mengalami serangan berikutnya. Kalau kita berbicara tentang pencegahan, menurut Prof. Yusuf Misbah ada dua, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu kita lakukan pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko untuk mengalami serangan stroke, tapi belum pernah mengalami serangan stroke atau transient ischemic attack. Jadi penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, perokok yang belum pernah mengalami TIA atau stroke, kita harus upayakan prevensi primer. Prevensi sekunder tidak kalah pentingnya. Kita harus juga menjaga orang-orang yang sudah pernah kena stroke, jangan sampai serangan stroke ulangan. Karena kalau berulang stroke-nya, biasanya hasilnya akan jauh lebih berat, pengobatinya lebih sulit, hasil pengobatan juga tidak akan sebaik pada serangan-serangan sebelumnya. Kalau kita kembali ke tingkatan dari upaya preventif ini, apa yang kita lakukan? Pencegahan primer itu yang kita lakukan pada orang-orang berisiko, kita harus lakukan health promosi, jadi promosi kesehatan. Kemudian harus dilakukan specific protection, artinya kalau seorang menderita hipertensi, ya obati hipertensinya dengan baik dan benar. Kalau dia merokok, hentikan merokoknya, walaupun itu tidak gampang. Untuk pencegahan sekunder, yang penting adalah tadi yang disampaikan Dr. Junaidi tadi, early diagnosis and prompt treatment. Jadi diagnosa stroke ini harus didiagnosa secara dini dan diobati dengan benar, agar kecacatan atau hasil pengobatan bisa lebih baik. Kita tahu ada gium di pengobatan stroke, time is brain. Semakin cepat kita melaksanakan seorang penderita stroke, semakin banyak jaringan otak yang dapat kita selamatkan, dan akan membatasi kecacatan atau memperkecil kemungkinan cacat yang dialami oleh penderita. Dan ada satu lagi pencegahan tersier yang ini kita bisa lakukan dalam bentuk rehabilitasi. Ini yang sudah mengalami serangan stroke, kita mencegah agar kecacatan atau disabilitas yang dialaminya tidak menjadi terlalu berat. Ini secara skematis. Orang dengan faktor risiko stroke, kita harus lakukan upaya preventif primer agar dia tidak mengalami transient ischemic attack atau tidak mengalami serangan stroke. Kenapa? Karena stroke itu menyebabkan cacat nomor 1, fatal dan mahal. Kita semua tahu, kita punya pengalaman panjang, mengobati pasien stroke itu mahal, dan pasca stroke-nya juga butuh biaya yang sangat besar.
Kalaupun kita baru ketemu pasiennya setelah mengalami TIA atau serangan stroke, atau gagal kita di upaya pencegahan sekunder primer, kita harus upayakan prevensi sekunder. Kenapa? Karena kira-kira 25-30% dari semua stroke itu terjadi akibat stroke recurrency, karena kita gagal melakukan upaya preventif sekunder. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangun awareness. Jadi pada tahap promosi kesehatan kita harus bangun kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa stroke itu adalah suatu keadaan gawat darurat dari otak yang butuh penanganan segera. Dan kita harus edukasi masyarakat bahwa stroke adalah penyakit yang dapat dicegah kalau kita dapat mengontrol faktor risikonya. Kita lakukan upayanya dalam bentuk edukasi dan terapi yang efektif. Preventif primer pada yang belum pernah mengalami, prevensi sekunder pada yang sudah pernah mengalami, kita cegah agar tidak terjadi berulangnya stroke. Ini adalah satu jurnal, satu artikel yang dipublikasi oleh Morris di Journal of Family Medicine tahun 2017. Beberapa slide berikutnya saya akan menyampaikan beberapa publikasi, saya mulai dari 2017, nanti semakin baru. Ini lebih mengarah ke family medicine, family practice. Dia menyarankan, saran yang dilakukan adalah nomor 1, kita lakukan modifikasi gaya hidup. Kalau biasa merokok, stop rokoknya. Biasa makan enak, tiap hari makan gulai kambing, stop, rubah pola makannya. Kemudian jangan minum alkohol. Kemudian atur makan yang sehat, dan exercise secara teratur. Ini akan mengurangi risiko. Yang saran kedua adalah optimalkan kontrol tekanan darah. Kalau tekanan darahnya tinggi, gunakan obat yang tepat untuk pasien yang tepat agar tekanan darahnya dapat terkontrol. Ini yang disampaikan oleh Morris. Ini upaya preventif sekunder kalau kita bagi menurut etiologinya. Pasien stroke iskemik yang terjadi dengan dasarnya adalah aterosklerosis arteri besar, kita lihat kejadiannya ekstrakranial atau intrakranial. Kalau ekstrakranial, apakah di karotid atau di arteri vertebralis mengalami stenosis? Apakah bukan non-stenotik? Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan aspirin. Bisa dengan atau tanpa clopidogrel. Berikan statin dosis tinggi. Tekanan darah harus dikontrol di bawah 140 sistol dan di bawah 90 diastolnya. Rubah gaya hidupnya, pola hidupnya diubah, dan kalau perlu lakukan carotid and artery stenting. Carotid and artery stenting atau kalau aterosklerosis intrakranial, kita juga bisa berikan aspirin dengan clopidogrel selama 90 hari diikuti oleh aspirin tunggal. Diberikan statin dosis tinggi, kontrol tekanan darah juga, kalau ada DM kontrol gula darahnya, ubah gaya hidup dan bisa dilakukan angioplasti. Untuk yang cardiac embolic stroke, kalau yang high risk, misalnya pada atrial fibrilasi, mohon maaf, kita lakukan pemberian oral antikoagulan. Kontrol denyut jantungnya, kalau pasien AF, kontrol tekanan darahnya, turunkan kadar low density lipoproteinnya, LDL kolesterolnya turunkan, ubah gaya hidupnya. Bila perlu ada gangguan katup, lakukan perbaikan. Sedangkan yang low risk, misalnya pada persisten foramen ovale atau prolaps katup mitral, bisa kita berikan aspirin, kontrol tekanan darah, kontrol LDL kolesterol, ubah gaya hidupnya, dan bila perlu dapat diberikan juga antikoagulan atau tindakan yang lebih intervensif. Pada yang small vessel disease, kalau kita ketemu lakukan stroke, bisa kita berikan aspirin, tidak dianjurkan untuk memberikan dual antiplatelet untuk jangka panjang, tadi sudah disampaikan hanya untuk 21 hari, diberikan statin dosis tinggi, kontrol tekanan darah, perubahan gaya hidup. Untuk yang kriptogenik, ini pemeriksaannya butuh lebih lengkap, lebih luas, karena judulnya ada kriptogenik, kita tahu, tapi kita belum bisa buktikan. Apa yang kita lakukan? Beri aspirin, statin dosis rendah, kontrol tekanan darah, dan rubah gaya hidupnya, perbaiki gaya hidupnya. Untuk 5% yang tidak kita ketahui, kita kalau sedapat mungkin pengobatannya adalah sesuai dengan penyebabnya atau faktor risikonya. Ini penelitian oleh Calconde di majalah Stroke tahun 2018. Dia mengidentifikasi faktor-faktor risiko stroke pada penelitian besar Intra-Stroke Study. Dia melihat bahwa yang paling besar risikonya itu adalah tekanan darah tinggi. Dia penambahan risikonya mencapai hampir 50%. Dan ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan.
disarankan untuk melakukan screening massal, pengobatan yang tepat hipertensi, dan pengobatannya community based. Jadi dokter tidak pasif menunggu di rumah sakit atau di prakteknya, tapi langsung turun ke tengah masyarakat. Kemudian community based lifestyle change. Jadi perubahan gaya hidup tadi juga berdasarkan program-program community based. Demikian juga inaktivitas secara fisik ini tinggi, dyslipidemia, unhealthy diet, abdominal obesity, faktor-faktor psikososial, merokok, faktor risiko yang berasal dari jantung, konsumsi alkohol dan diabetes, semua merupakan faktor yang akan meningkatkan risiko mengalami stroke pada seorang yang memilikinya. Ini adalah tulisan dari si Golis di majalah Stroke tahun 2018 khusus untuk pencegahan dislipidemi untuk mencegah terjadinya cardiovascular disease. Kalau seorang mempunyai risiko yang sangat ekstrim, ya, maka targetnya LDL-nya diturunkan juga cukup jauh, sampai 55 mg/persen. Ya. Misal ini adalah orang-orang yang tergolong pada sangat ekstrim. Kalau sangat tinggi risikonya, target LDL-nya 70, di bawah 70. Yang risiko tinggi di bawah 100, demikian juga yang risiko sedang dan risiko rendah. Risiko rendah, sedang, dan tinggi dan sedang itu juga di bawah 100. Yang rendah risikonya tidak punya faktor risiko, memang LDL target kita adalah 130 mg/dl. Tulisan publikasi Griffin dan kawan-kawan di majalah Slug, dia melakukan meta-analisis terhadap obat-obat antiplatelet. Ini yang membandingkan aspirin dengan kombinasi aspirin dengan dipridamol. Ada penelitian SPS2, ESPRI yang jumlah subjek penelitiannya ribuan orang, membandingkan antara aspirin kombinasi dengan clopidogrel, Harisma membandingkan aspirin kombinasi clopidogrel dengan clopidogrel tunggal, itu penelitian match, bandingkan antara aspirin dengan clopidogrel Capri 6 ribuan, dan membandingkan antara kombinasi aspirin dengan dipridamol dan clopidogrel itu adalah Profes. Kita lihat di sini, terlihat dibandingkan dengan aspirin, clopidogrel ini relatif lebih efektivitasnya cukup aman. Serial vascular event aman, iskemik juga dia lebih baik, dan major bleeding-nya lebih aman dibanding aspirin. Net visual kliniknya lebih baik. Tapi kalau kita lihat di sini kombinasi aspirin dan clopidogrel, memang dia efektif untuk mencegah terjadinya stroke, tapi ada resiko major bleeding yang cukup besar. Walaupun di ujung secara net dia masih tetap lebih potensial. Itu tadi salah satu sebabnya disarankan Dr. Junaidi penggunaan kombinasi ini hanya selama 3 minggu. Karena setelah minggu ketiga, maka yang terjadi adalah risiko pendarahannya akan semakin besar sehingga menutupi keuntungannya. Jadi kemudian kalau dibandingkan dengan clopidogrel, kita lihat di sini kombinasi aspirin dengan dipridamol dan aspirin dengan clopidogrel juga lebih unggul. Tapi kembali kita lihat aspirin dan clopidogrel, major bleeding-nya cukup besar. Jadi risiko pendarahannya cukup besar. Hati-hati untuk menggunakannya jangka panjang. Kalau dibandingkan antara kombinasi aspirin dengan dipridamol dan aspirin dengan clopidogrel, kita lihat aspirin dan clopidogrel ini masih lebih tinggi risiko pendarahannya dibanding dengan aspirin dan dipridamol. Sedangkan untuk efektivitasnya hampir sama saja. Ini adalah publikasi di majalah European Stroke Journal 2019. Dia merekomendasikan upaya preventif primer pada pasien dengan emboli, supaya tidak terjadi serangan stroke recurrent atau emboli sistemik pada pasien dengan non-valvular AF yang mengalami stroke. Ini untuk pengobatan medis, dia tidak merekomendasikan. Jadi ISC tidak merekomendasikan penggunaan antiplatelet, apakah tunggal atau dual antiplatelet. Ya. Dia akan merekomendasikan penggunaan vitamin K antagonis terapi. Jadi yang kita tahu pemberian warfarin dengan INR yang dianjurkan 2-3. Dan NOAC dia lebih disarankan dari vitamin K antagonis. Nanti Adenda Dr. Anggia akan berbicara lebih panjang tentang oral antikoagulan ini. Dan untuk pasien-pasien dengan non-valvular AF, dia juga rekomendasinya adalah menyarankan NOAC, bukan aspirin. Kemudian kita lihat di sini untuk bridging treatment, artinya kalau seorang menggunakan aspirin mau kita rubah jadi antikoagulan, treatmentnya harus hati-hati untuk merubahnya. Ini juga yang tadi
Ini untuk left atrial appendage occlusi, jadi kita rekomendasi juga masih belum jelas apakah bisa digunakan long term antikoagulan, apakah lebih menguntungkan dibanding antara VKA dengan NOAC ya. Nanti mungkin kita bisa dengar penjelasan lebih lanjut dari Dr. Anggia. Untuk yang spesifik subgroup, jadi untuk pasien tua, pada pasien tua yang digunakan lebih disarankan untuk tetap menggunakan antikoagulan. Ya, antikoagulan lebih disarankan dibandingkan tanpa antikoagulan atau dengan antiplatelet. Pada pasien dengan usia lanjut dengan non-valvular AF dan ada riwayat stroke iskemik atau TIA, disarankan penggunaan NOAC. Jadi NOAC lebih disarankan dibanding vitamin K antagonis. Pasien dengan gangguan fungsi kognitif, jadi ada pasien dengan gangguan fungsi kognitif, yang disarankan juga adalah antikoagulan. Demikian juga antikoagulan yang mana disarankan juga penggunaan NOAC oleh Glenn dan kawan-kawan ini. Pasien dengan gangguan ginjal, kalau gangguannya ringan atau sedang, maka juga lebih disarankan penggunaan oral antikoagulan. Pasien dengan small vessel disease tidak ada rekomendasi yang jelas karena data yang dimiliki belum memberikan bukti yang meyakinkan. Ini publikasi yang lebih baru lagi, Diner dan kawan-kawan di Jurnal American College of Cardiology tahun 2020. Dia menyampaikan opsi pengobatan untuk prevensi sekunder setelah mengalami TIA atau stroke iskemik. Apa yang harus kita lakukan? Kita sarankan kita edukasi pasien untuk merubah gaya hidup. Edukasi, target treatment, turunkan berat badan, harus aktif secara fisik, berhenti merokok, kurangi minum alkohol. Untuk tekanan darah targetnya dari bawah 140/90 mm/Hg. Untuk yang risiko tinggi, tekanannya harus kita turunkan sampai 120 sampai 130/80 mm/Hg. Untuk lemak, untuk lipid kita kita target tekanan LDL-nya adalah di bawah 70 mg per desiliter dengan menggunakan statin. Pasien diabetes harus diberikan obat antidiabetik yang benar, diberikan pengaturan diet yang benar, dan diturunkan berat badannya kalau overweight. Penggunaan antiplatelet yang disarankan adalah short term kombinasi yang tadi telah disampaikan, kombinasi aspirin dengan clopidogrel, tapi hanya sampai hari ke-21. Untuk penggunaan jangka panjang kita bisa pilih aspirin tunggal, clopidogrel tunggal, atau kombinasi aspirin dengan dipyridamol extended release. Untuk yang cardiac emboli disarankan antikoagulan oral. Bisa juga antagonis VKA, vitamin K antagonis ini. Kemudian untuk yang ESUS ini kita aspirin, ya. Jadi embolic stroke uncertain source. Jadi untuk yang stroke emboli kita nggak jelas dari mana sumbernya. Untuk yang persisten hormon Avala disarankan untuk ditutup kalau usianya di bawah 60 tahun. Kalau yang mengalami carotid stenosis yang simptomatis, disarankan untuk melakukan carotid endarterectomy atau stenting. Sedangkan yang intracranial stenosis atau vertebral stenosis yang dipilih adalah tindakan pengobatan yang konservatif. Ini terlihat, ini adalah summary dari efektivitas intervensi yang kita lakukan pada primary prevention yang first ever stroke yang pernah mengalami penurunan tekanan darah itu setiap 10 dia akan menurunkan absolute risk reduction yang cukup baik. Penurunan LDL kolesterol tiap 1 milimol juga sangat bermanfaat. Pemberian antikoagulan untuk AF juga sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko stroke, termasuk menghentikan rokok itu absolute risk reduction-nya cukup baik. Ini untuk yang secondary prevention stroke yang recurrent kita lihat juga blood pressure, penurunan kontrol tekanan darah, menurunkan kadar LDL, pemberian aspirin kombinasi dengan dipyridamol, pemberian clopidogrel, aspirin dengan dipyridamol, antikoagulan untuk pasien dengan AF, penutupan persisten hormon Avala atau revaskularisasi karotis, itu akan menurunkan absolute risk reduction, kecuali yang paling bawah ini tadi. Yang lain menurunkan absolute risk reduction yang cukup besar. Saya sampai ke bagian akhir, saya akan menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh American Heart Association, ini yang terakhir untuk pencegahan stroke iskemik. Jadi untuk penggunaan antitrombotik yang pada pasien dengan non-cardioembolic acute ischemic stroke, penggunaan antiplatelet lebih baik dari antikoagulan. Artinya yang diajukan adalah antiplatelet yang non-cardioembolic, bukan antikoagulan.
Jadi pasien stroke iskemik yang bukan non kardioembolik pilihannya adalah antiplatelet. Pasien yang memiliki non kardioembolik acute ischemic stroke ini juga meningkatkan dosis atau mengubah alternatif antiplatelet tidak jelas manfaatnya selama masih protektif dengan menggunakan aspirin. Pasien yang mengkonsumsi antiplatelet juga tidak dianjurkan untuk dirubah dengan warfarin. Jadi pasien non kardioembolik tetap bertahan dengan antiplatelet. Pasien penggunaan antiplatelet harus disesuaikan dengan individu, faktor risiko, cost juga kita harus berpikir. Kita tahu kalau clopidogrel itu harganya jauh di atas aspirin, efikasi dan karakteristik kliniknya. Pasien dengan riwayat penyakit stroke iskemik, AF, dan penyakit arteri koroner, kalau dikombinasi antiplatelet dengan oral antikoagulan, itu juga manfaatnya tidak jelas, bahkan meningkatkan risiko pendarahannya. Pada pasien iskemik stroke dengan AF, dapat dimulai antikoagulasi oral, dan ini juga disarankan tidak perlu terlalu buru-buru, tidak di bawah 72 jam, disarankan adalah antara 4-14 kali. Malah semakin besar infak yang terlihat pada gambaran imaging, disarankan untuk lebih menunda penggunaan antikoagulannya. Mengenai pengobatan antihipertensi, pengobatan hipertensi adalah target yang sangat penting untuk pencegahan stroke sekunder, karena dia punya peran yang sangat besar dalam hal terjadinya aterosklerosis dari pembuluh darah. Jadi dan ini punya asosiasi atau hubungan yang sangat ketat dengan sangat besar dengan meningkatnya risiko stroke. Penurunan tekanan darah diastol 5 mm Hg saja dengan menggunakan diuretik atau beta blocker bisa menurunkan risiko stroke sampai 42%. Penelitian progres ini yang menggunakan salah satu ACE inhibitor menunjukkan bahwa penggunaan perindopril ini bermanfaat menurunkan risiko relatif. Ya. Kemudian obat-obat antihipertensi lain juga sudah dinilai, sudah diteliti untuk secondary prevention, termasuk calcium channel blocker, beta blocker, dan angiotensin reseptor antagonis, dan semua sangat bermanfaat. Jadi intinya adalah penurunan tekanan darah atau kontrol tekanan darah yang baik akan sangat menurunkan risiko mengalami serangan stroke berikutnya. Untuk terapi dislipidemi, yang statin diberikan, yang di golongan HMG CoA inhibitor, ini adalah first line treatment, jadi pilihan pertama untuk dislipidemia setelah stroke. Jadi penelitian Sparkle menyarankan atorvastatin dengan dosis yang cukup besar. Ezetimibe ini dia menghambat absorpsi kolesterol di usus kecil. Ya, jadi dia menghambat masuknya juga kolesterol ke dalam pembuluh darah. Dapat dipertimbangkan kalau dijumpai intoleransi terhadap statin. Sudah kita beli golongan statin tapi tidak turun juga, kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan ezetimibe untuk mencapai target LDL di bawah 70 mg per desiliter. Penggunaan ezetimibe ini penelitian menunjukkan dia menurunkan risiko relatif dari stroke sekitar 16%. Sedangkan protein konvertase substitutilin ini adalah inhibitor, dia kerjanya di enzim mengaktifkan reseptor LDL, dia menurunkan risiko yang juga tapi tidak sebesar oleh ezetimibe. Rekomendasi dari American Heart Association, kalau orangnya tidak konsumsi statin, tidak direkomendasikan untuk cek kolesterol secara rutin. Tapi kalau dia menggunakan statin secara rutin, orang yang mengkonsumsi statin, maka dianjurkan untuk lakukan cek secara rutin karena dapat menurunkan risiko kardiovaskular dan infark miokard atau stroke yang lain. Untuk gula darah, kalau kita ketemu pasien dengan resistensi insulin, pioglitazone dapat bermanfaat. Ini penelitian Kim dan kawan-kawan di Continuum 2020, jadi yang masih baru. Rekomendasi dari AHA sendiri, setelah acute ischemic stroke, penting untuk screening gula darah. Dan pada semua pasien dengan gula darah puasa, cek gula darah puasanya, cek HbA1c-nya, kalau perlu lakukan tes toleransi glukosa oral. HbA1c adalah indikator yang paling akurat. Sebagai kesimpulan, sampai saat ini stroke tetap merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di seluruh dunia. Dan yang paling jeleknya lagi, dia cenderung berulang. Stroke tends to recur. Tindakan preventif yang kita lakukan selama ini harus lebih agresif. Apa yang kita lakukan selama ini belum cukup. Kita sebagai dokter, bukan hanya dokter spesialis saraf, tetapi dokter apa saja harus bertindak lebih agresif untuk menurunkan risiko stroke. Kita harus kontrol semua faktor risiko stroke yang bisa kita kontrol agar penderita stroke di Indonesia tidak meningkat terus.
Dan penelitian membuktikan bahwa pendekatan multifaktorial merupakan kunci keberhasilan dari preventif stroke sekunder. Jadi jangan bosan, edukasi pasiennya, agar kita dapat melakukan upaya preventif yang maksimal. Terima kasih atas perhatian para sejawat yang saya hormati. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Kiking.